Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra litadhhiril qalbi wa Ramadan litadhhiril ruhi lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين, jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang pertama dan utama yang patut kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur kita kehadiran Ilahi Rabbi yang karena kudrah dan iradahnya, yang karena taufik hidayah dan inayahnya pula kita sama-sama di kesempatan bulan dan hari serta waktu yang mulia ini dikumpulkan di rumahnya yang mulia dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang mulia yang diharapkan keluar dari tempat ini kita semua digolongkan termasuk hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan satu harapan semoga menjadi wasilah turunnya berkah rahmat untuk hidup dunia kita dan syafaatul husma dari beliau kelak di yaumil hisab di hadapan Allah yang Maha Adil. Dan dengan ridho Allah kita berharap bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tak lupa kami berwasiat khususnya untuk khatib pribadi dan umumnya buat jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita kuatkan dan kita tingkatkan, kita pertahankan dan kita perkokoh ketakwaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tentu dalam arti yang sesungguhnya yang menurut ulama salafus saleh, yakni al-imtithalu awamirillahi wa ijtinabun nawahiyah, laksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan sejauh-jauhnya segala larangan-larangan yang Allah sampaikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Islam, kita menjadikan sebuah catatan penting bahwa dari sekian 12 bulan yang Allah ciptakan, ada bulan-bulan yang Allah angkat ke permukaan
dengan memiliki fadilah dan keutamaan, di mana kedua keutamaan itu adalah fasilitas keistimewaan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti saat ini kita masih berada di hari-hari penghujung bulan Sya'ban. Yang kita tahu bulan Sya'ban adalah bulan yang Allah ciptakan dan Allah berikan berada sebelum bulan Ramadan tiba, dan dia berada setelah bulan Syahrullah Rajab. Maka dari itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh-contoh kepada kita berupa amaliyah baik qauliyah maupun fi'liyah di dalam rangka persiapan diri menyambut bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menuju pengampunan Tuhanmu, dan Allah menciptakan surga yang luasnya lebih luas dari 7 lapis langit dan bumi, yang itu semua disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Makna bersegera adalah ketika kita mendengar, ketika kita melihat satu amaliyah kebaikan, baik qauliyah maupun fi'liyah, maka jangan pernah menunda dengan alasan apapun. Sya'ban kini sudah kita lalui dan beberapa hari lagi akan selesai. Karena Sya'ban adalah merupakan satu di antara 2 urutan yang harus kita lewati dan diberikan contoh oleh Rasul sebagai bulan-bulan persiapan menghadapi dan menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir Al-Qaribi, beliau menuliskan di dalam sebuah kitabnya bahwa Rajabun litadhiril badan wa Sya'banun litadhiril qalbi wa Ramadanun litadhiril ruh. Bahwa Rajab adalah merupakan satu bulan yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Makanya ulama memberikan contoh fadilah amaliyah Rajab dengan banyak-banyak beristighfar karena pengampuan dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah. Litadhiril badani minaz zunubi, inilah kata Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir. Ketika sudah berlalu masuk bulan Sya'ban, kata beliau, Sya'banun litadhiril qalbi minal uyub, bahwa Sya'ban adalah satu bulan di mana kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan untuk mengobati hati kita yang memiliki sakit hati atau hati sakit, dan juga memiliki kotoran-kotoran hati. Penyakit-penyakit hati itu sangat berbahaya karena dia akan mampu menggerogoti amaliyah-amaliyah baik yang pernah kita lakukan di masa lalu. Contoh hasud, iri, dan dengki termasuk perbuatan ria itu adalah penyakit-penyakit hati
yang harus kita minimalisir untuk tidak muncul dan tidak memiliki potensi besar tumbuh menjadi besar, menjadi penyakit tertular yang besar. Setelah itu kita lakukan, ketika tiba Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan agung, bulan suci, bulan yang memang kata Nabi, syahrul Ramadan, syahrul ummati. Ramadan adalah bulan umatku, sedangkan Sya'ban adalah syahri, bulanku, kata Nabi. Kenapa? Karena Al-Quran yang memerintahkan tentang perintah sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, di mana ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Maka amaliyah oleh ulama-ulama kita diajarkan perbanyaklah sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini, karena sholawat mampu membersihkan dan mencuci hati kita yang saat ini memiliki kotoran-kotoran hati atau penyakit-penyakit hati. Saudara hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, seorang ulama besar pernah mengatakan bahwa persiapan yang harus kita tempuh di dalam rangka untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan adalah yang pertama, berbanyak doa kepada Allah dari bulan Rajab. Makanya ulama-ulama terdahulu, salafun saleh, selalu menuntun kita dengan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan berkahilah kami di bulan Sya'ban ini, wa balighna Ramadan, dan pertemukanlah kami pada bulan suci Ramadan di tahun ini. Implikasi dari doa ini dengan ucapan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir tadi sungguh begitu luar biasa buat kita, dan ini merupakan tuntunan yang sudah selayaknya dan tidak dilakukan untuk kita praktekkan dan kita lakukan bersama-sama di dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan yang suci dan juga agung, sehingga kita pun yang menyambut telah memiliki persiapan baik zahir maupun batin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ending dari doa ini adalah balighna Ramadan, berjumpanya kita dengan bulan suci Ramadan. Ada sebuah pertanyaan, kenapa Ramadan itu ada dan diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad? Ternyata di dalam Islam diajarkan ada beberapa amalan-amalan ibadah yang wajib, yang itu termasuk cara Allah memberikan fasilitas kepada umatnya Nabi Muhammad SAW untuk menjadi insan dan manusia yang kembali kepada fitrah dan kesucian dia, baik dari sisi tauhid, akidah, syariat maupun akhlak. Saudara hadirin, pada hakikatnya kita adalah manusia yang terlahir dalam keadaan suci, bersih, sebagaimana Nabi menjaminkan dalam satu hadis beliau ketika anak manusia dilahirkan. Beliau katakan, kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap bayi yang dilahirkan dari kandungan ibunya semuanya dalam keadaan fitrah,
suci dan bersih, tanpa kotoran dan tanpa noda walau setitik pun. Proses berjalan dari anak-anak sampai tumbuh remaja, cukup usia baliknya, mulai dicatat amalia-amalia dia oleh Allah. Ada amalia-amalia ibadah, berarti catatan pahala untuknya. Ada juga amalia-amalia maksiat, mungkar yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi catatan dosa-dosa untuk manusia. Karena semua manusia tidak ada yang suci. Al-insanu mahalul khata wal isyan. Manusia adalah tempatnya salah, lupa dan juga dosa. Maka dari itu, amalia-amalia harian, amalia wajib mingguan, amalia wajib bulanan, dan amalia tahunan Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman, yang mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjalaninya agar dia kembali menjadi manusia yang fitrah, kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, sebagaimana yang kata Rasul, kayaumin waladathu ummuhu, hari ini engkau bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya, yakni di setiap tanggal 1 Syawal setiap tahunnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan singkat ini menjadi motivasi buat kita semua, agar supaya tidak ada kata terlambat untuk kita. Mumpung Allah berikan sempat, mumpung Allah berikan panjang umur, mumpung Allah berikan sehat walafiat, dan mumpung Allah berikan sesuatu hal kebaikan nampak di mata kita dan juga terdengar di telinga kita, maka ayo kita manfaat sisa Sya'ban untuk mempersiapkan diri zahir dan batin menghadapi bulan suci Ramadan yang agung dan suci, lalu melaksanakannya dengan maksimal, dan insya Allah kita panjang umur, murah rezeki, dan kuat iman kita meraih Idul Fitri tahun ini, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang fitrah kembali. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa nafa'ana billahi. Aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya ihsani wa syukruhu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amara wa ta'amala واعلموا أن الله يأمر في بنفسه وسلام ملائكته بقدسه. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المكرمين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والخلفاء والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان والزمان، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في شعبنا وبارك لنا رمضان وبارك لنا رمضان
وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والمسكين والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه